Bangunan kios Pasar Jambu 2 Kota Bogor ini ambruk usai diterjang angin kencang. Kencangnya angin yang disertai hujan deras mengakibatkan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak akibat tertimpa material bangunan. Pohon di depan. Akibat cuaca ekstrim, sejumlah pohon di 2 kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sereal tumbang dan menutup ruas jalan serta menimpa atap bangunan sebuah kafe. Petugas BPBD beserta damkar yang dikerahkan berupaya mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Angin gitu, anginnya kenceng sekali, kenceng banget, nggak seperti biasanya. Saya langsung bilang ini angin puting, saya bilang gitu. Akhirnya suami saya mindahin ke seberang. Nggak, pas lagi dipindahin gitu, saya nengok ke belakang, itu pohon dalam posisi udah posisi tumbang, mau tumbang, bruk. Peristiwa hujan deras yang disertai angin kencang ini sempat membuat pengunjung dan pengelola lari berhamburan menyelamatkan diri. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Petugas BPBD masih melakukan pendataan terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat hujan disertai angin kencang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Menduga sang suami selingkuh, seorang ibu di Batam membakar rumah hingga menewaskan anaknya. Harga cabai di sejumlah kota tembus harga Rp120.000 per kilogram. Ratusan guru TK beraksi mengikuti lomba menggambar dan mewarnai. Halo pemirsa, tim gabungan masih berusaha mengevakuasi bangkai pesawat Super Tucano yang jatuh di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Seorang ibu 3 anak ditemukan tewas mengenaskan di rumah kosong. Diduga korban tewas dibunuh dan telah lebih dari 3 hari berada di lokasi. Warga gempar menemukan jasad korban Rati, ibu 3 anak dalam kondisi mengenaskan di rumah kosong di kawasan Bahaldopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Jenazah dibawa dari Sulawesi Tengah menuju ke rumah duka di Sulawesi Selatan disambut ratusan warga dan histeris dari keluarga. Korban diketahui meninggalkan suami dan 3 anaknya untuk bekerja di Morowali. Namun keluarga kehilangan kontak dalam beberapa hari hingga akhirnya ditemukan tewas. Anak yang almarhum rumah ini ada 3 dan masih kecil semua. 1 tahun 1 anak. Oh iya, kecil semua iya. Anaknya. Anak kedua juga mungkin kecil. ya. 3 juga begitu. Anak ketiga juga masih balita ya Pak ya. Kecil ya. Diduga korban tewas akibat dibunuh dan dicurigai pelakunya adalah teman korban. Korban telah dimakamkan keluarga tak jauh dari rumah duka. Polisi pun masih menyelidiki kasus temuan jasad ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Keluarga dan kerabat korban penikaman di atas kapal histeris menerima jenazah korban untuk dimakamkan di Jember, Jawa Timur. Ratusan warga ikut mengantarkan pemakaman korban. Suasana duka dan tangis histeris menyambut kedatangan jenazah Ismail, 65 tahun, warga desa Grenden, Puger, Jember, Jawa Timur, yang tewas akibat ditikam di atas kapal saat dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Bun. Seorang anggota keluarga bahkan sampai pingsan tak kuasa menahan kesedihan hingga harus ditandu warga. Korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dari penumpang lain yang belakangan diketahui adalah seorang ODGJ. Keluarga tak menyangka Ismail menjadi korban dan mengaku menerima kejadian ini, namun tetap meminta proses hukum tetap dilakukan. Dengan pada intinya menerima, gitu. Menerima bahwa ini musibah, ya yang ikhlas lah, dari keluarga dia ikhlas dengan kepergian almarhum. Ismail menjadi satu dari 2 korban tewas, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari kejadian ini, PT Pelni akan memberikan santunan sesuai hak korban.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sakit hati dan cemburu karena suami diduga selingkuh, seorang ibu di Batam nekat membakar rumahnya yang dihuni anak dan suaminya. Akibatnya anak tiri pelaku tewas setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kebakaran rumah kos di kawasan Baloi Indah, Batam pekan lalu ternyata sengaja dilakukan oleh penghuninya. Hasil penyelidikan, pelaku ternyata Y yang mengaku sengaja melakukan aksinya karena sakit hati dan cemburu pada suaminya yang diduga selingkuh. Akibatnya sang suami yang baru 10 bulan menikahinya dan anak tirinya mengalami luka bakar. Sang anak yang mengalami 80% luka bakar dan masih duduk di kelas 2 SD meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Setelah dilakukan olah TKP dan melihat CCTV di sekitarnya, memang kami mencurigai ada yang diduga satu orang yang melakukan pembakaran dan yang mana saat ini sudah sementara kita ambil keterangan dan sudah kita amankan di Polsek Lumajang. Pelaku Y menyesali aksinya yang membuat anak tirinya meregang nyawa. Pelaku mengaku kesal dan cemburu karena kerap menemukan suaminya berbalas pesan mesra dengan mantan kekasihnya hingga sempat terjadi cekcok. Sakit hati atau cemburu? Sakit hati sama siapa? Sama suami. Oh. Saya aku tahu pagi tuh ketahuan ada SMS perempuan itu dan ayah bunda mereka kan. Itu mungkin api cemburu, aku nggak tahu lah itu. Polisi masih mendalami motif pelaku. Sementara korban Aida telah dimakamkan keluarga di TPU Sungai Panas, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Tak terima kerabat dianiaya secara sadis hingga tewas, warga mengarak jenazah korban ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Warga sempat memblokade jalan mencari pelaku. Kejadian mencekam nyaris memicu kerusuhan. Inilah suasana mencekam saat ratusan orang memblokade jalan di distrik Sorong Timur di depan Mapolsek Sorong Timur. Massa yang emosi dan mencari pelaku penganiayaan kerabatnya hingga tewas dan nyaris memicu kerusuhan. Polisi yang datang langsung berupaya meredam aksi massa. Kejadian berawal saat korban yang merupakan sekretaris partai diserang seseorang saat membeli makanan. Polisi telah mengamankan pelaku yang kini kritis akibat dianiaya warga. Kondisi kembali normal setelah keluarga korban sepakat menyerahkan kasus ini ke polisi. Pemirsa, harga sejumlah bahan bumbu dapur di Pasar Kopro, Jakarta Barat terpantau naik. Tak hanya itu, harga cabai rawit merah juga terpantau masih berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Berikut laporan Yasmin Atania dari Pasar Kopro, Jakarta. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan bumbu dapur di pasar tradisional di Jakarta terpantau masih tinggi, seperti di Pasar Kopro, Jakarta Barat, tempat saya melaporkan saat ini. Untuk harga cabai merah keriting saat ini masih berada di angka Rp90.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai rawit merah masih berada di angka Rp100.000 per kilogram. Kemudian untuk harga bawang, khususnya harga bawang putih, saat ini menembus angka Rp45.000 per kilogram, dan juga harga bawang merah yakni Rp40.000 per kilogram. Dan diakui pedagang, terkait dengan tingginya harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir dan tidak diketahui secara pasti terkait dengan penyebab, namun dugaan ini adalah dikarenakan faktor cuaca dan menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah di tanah air, sehingga para pedagang pun mengaku ini terjadi penurunan omset terhadap dagangan mereka dan berharap segera menstabilkan harga-harga jual sejumlah bahan pokok di pasaran sehingga pendapatan mereka dapat kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Putra Sutrisno Ayus melaporkan. Tak hanya di ibu kota, masih tingginya harga komoditas juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di Tangerang Selatan, Banten, imbas gagal panen membuat harga cabai rawit mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga cabai masih kisaran Rp100.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Serpong, Tangerang Selatan melonjak dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram.
Sementara cabai keriting dari sebelumnya seharga Rp40.000 naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya seharga Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Diduga gagal panennya petani, dampak musim kemarau menjadi penyebab melonjaknya harga cabai. Udah nyampe 100. 100.000? Iya. Itu untuk jenis apa, Pak? Untuk jenis rawit merah. Kalau untuk rawit hijaunya sudah mencapai 80. Mungkin pengaruh dari cuaca. Kalau untuk kenaikan sudah beberapa hari ini sih. Wali Kota Tangerang Selatan mengatakan pihaknya bakal menggelar operasi pasar guna menjaga kestabilan komoditi pangan dan sayuran di pasaran. Kalau perlu suplai stok di Tangerang Selatan kita perbanyak, jadi supaya harganya turun. Nah ini yang kita cari, jadi tidak percuma saya melakukan MOU dengan daerah perbatasan untuk menjaga suplai. Tak hanya di Tangerang, kenaikan harga cabai juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah yang semula berkisar Rp50.000 kini naik 2 kali lipat menjadi Rp110.000 per kilogram. Cabai merah keriting yang semula Rp40.000 melonjak menjadi Rp90.000. Cabai merah Tanjung yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu oleh petani gagal panen. Mahal sih, udah termasuk mahal banget. Terakhir yang saya tahu ya, terakhir pas dulu itu sampai 84.000 ya, nggak tahu kalau sekarangnya karena belum beli lagi. Berat sih, apalagi saya juga untuk dijual lagi ya. Dijual lagi, untuk dibikin sambal. Imbas naiknya harga cabai berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan omset pedagang. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditas pangan di pasaran agar tidak kian memberatkan beban ekonomi warga. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan berusaha mengevakuasi bangkai pesawat jatuh di wilayah Pegunungan Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun petugas kesulitan melakukan evakuasi selain karena medan yang terjal, juga personil yang dinilai tidak mencukupi. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik saat tim gabungan kesulitan untuk memindahkan bangkai pesawat jatuh di Gunung Kundi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Petugas gabungan dari unsur TNI AU, relawan, dan warga Tengger berusaha menarik pesawat dengan alat seadanya. Namun, karena medan cukup berat dan tekstur tanah yang gembur, bangkai pesawat Super Tucano gagal dievakuasi. Tanya tebing, posisi pesawatnya pas di rumah ini. Oh gitu. Digol pakai kayu, angkat orang. Tiga cara itu dilakukan, tapi tidak bisa balik. Rencana evakuasi bangkai pesawat jatuh ini akan terus dilakukan dengan menambah personil agar bangkai pesawat dapat segera dipindahkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga membantu evakuasi dan mencari material puing pesawat jatuh di 2 lokasi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga meminjamkan alat-alat potong dan kendaraan untuk membantu proses evakuasi bangkai pesawat. Warga desa Kedewung turun tangan membantu petugas gabungan melakukan evakuasi pesawat Super Tucano di desa Kedewung dan desa Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Warga bahkan membantu meminjamkan gerindal, alat untuk memotong guna mempermudah proses evakuasi. Tak hanya meminjamkan gerindal, warga juga meminjamkan kendaraan roda 2-nya bagi anggota TNI AU untuk menuju lokasi jatuhnya pesawat. Sulitnya medan dan cuaca buruk akibat kabut menyulitkan proses evakuasi. Ya, pencarian black box ini ya. Pencari ya. Dari black box itu. Banyak anggotanya, Pak. Ya banyak. Sama katanya evakuasi nih pesawat, maksudnya minta bantuan warga juga untuk evakuasi pesawat. Iya, kemarin. Sampai hari ini. Iya, kemarin. Tapi black box-nya belum ditemukan, Bang. Belum. Proses evakuasi bangkai pesawat dilakukan dengan memotong badan pesawat. Agar evakuasi dapat dilakukan, mengingat medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau kendaraan. Bangkai pesawat menjadi bukti vital sebab merupakan alat bukti utama dalam penyebab jatuhnya 2 pesawat latih milik TNI AU. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat terkait kasus dugaan suap pejabat Bupati Sorong. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus suap yang dilakukan PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso ke Kepala BPK Papua Barat dan 2 stafnya. Proses penggeledahan berlangsung tertutup dan dikawal ketat aparat kepolisian. Usai melakukan penggeledahan, KPK membawa sejumlah dokumen dan 1 buah koper berukuran besar serta 1 tas ransel. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap PJ Bupati Sorong Senin lalu. Selain menangkap PJ Bupati Sorong, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat Pemkab Sorong dan BPK Papua Barat. Diduga suap berkaitan dengan pengkondisian hasil audit laporan keuangan. Ribuan warga di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina di alun-alun Sidoarjo. Selain melakukan doa bersama, aksi yang didominasi kalangan emak-emak ini juga digelar aksi donasi untuk warga Palestina. Minggu pagi ribuan warga dari Pasuruan, Malang, Gresik, dan Surabaya memadati alun-alun Sidoarjo mengikuti aksi bela Palestina. Acara diisi dengan orasi dan doa bersama untuk rakyat Palestina. Dalam aksi ini juga digelar donasi dengan menyebar kotak amal dan lelang figura bergambar Palestina. Selain itu, pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional menerima penyaluran donasi kemanusiaan untuk Palestina dari Majelis Ulama Indonesia senilai 23 miliar rupiah. Donasi dikumpulkan MUI dari sejumlah ormas dan lembaga Amil Zakat Nasional. Donasi ini menambah jumlah dana yang terhimpun di Basnas menjadi 61 miliar rupiah lebih. Basnas telah 2 kali mengirimkan bantuan yang saat ini bantuan telah sampai di jalur Gaza. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Polisi membekuk komplotan pencuri yang menyasar rumah mewah di sejumlah kota besar. Para pelaku mengaku telah beberapa kali beraksi di Surabaya dan Bandung, Jawa Barat. Kamera CCTV perumahan merekam aksi kawanan pencuri saat membobol salah satu rumah mewah di kawasan Surabaya Timur. Agar tidak dicurigai, dalam aksinya komplotan pelaku ini berbagi tugas dengan menggunakan mobil. Kelima pelaku dibekuk di salah satu hotel di Sidoarjo, 1 pelaku masih dalam pengejaran. Dalam aksinya, para pelaku tergolong nekat mengincar rumah mewah di siang hari. Melihat rumah yang kosong, mengamati begitu rumahnya dipastikan kosong, orangnya pergi, kemudian memastikan dengan bel dan lain-lain, kosong tidak ada respon, dia bergerak cepat, dia masuk secara instan dengan cara merusak. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya uang ratusan juta rupiah, perhiasan, serta jam tangan dan tas mewah. Para pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, lomba menggambar dan mewarnai biasanya diikuti siswa SD atau TK. Namun, kali ini berbeda. Di Sidoarjo, Jawa Timur, peserta lomba menggambar dan mewarnai justru diikuti ratusan guru TK. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah keseruan lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti ratusan guru TK di pusat perbelanjaan di Sidoarjo, Jawa Timur. Para guru TK yang biasa mendampingi siswanya dalam menggambar dan mewarnai kini justru tampil sebagai peserta. Lomba ini tak hanya diikuti guru yang berusia muda, namun juga sejumlah guru dari kalangan emak-emak ikut memeriahkan acara. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memotivasi guru untuk tetap semangat dan terus berinovasi dalam proses belajar mengajar bersama siswanya. Ternyata sulit-sulit senang. Sebelumnya kan cuma ikut mengantar-mengantar saja. Sekarang ikut lomba sendiri, bisa merasakan ternyata ikut lomba itu sesuatu yang sangat wah gimana gitu. Biasanya cuma mendampingi aja ke anak-anak. Kalau sekarang kali pertama ikut lomba ini. Jadi memang kita khususkan untuk para guru supaya lebih memotivasi mereka supaya lebih semangat nih dalam mengajar anak-anak didik kita.
Sebagai penyemangat dan apresiasi untuk guru yang mengikuti lomba ini, panitia menyediakan hadiah, sejumlah uang, dan juga produk. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa kembali menyalurkan buku bacaan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung, mencerdaskan, dan menambah literasi anak-anak Indonesia. Buku bacaan diberikan ke Perpustakaan Balai RW 3 Kedurus, Surabaya, Jawa Timur. Keceriaan anak-anak di Balai RW 3 Kedurus, Surabaya, Jawa Timur menambah hidup suasana di Taman Baca ini. Taman Baca sengaja dibuat senyaman mungkin agar anak-anak betah dan semakin rajin untuk membaca. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli turut mendukung kegiatan anak-anak ini dengan memberikan bantuan ratusan buku bacaan. Yang aku gemari itu buku cerita Kisah Gagak dan Kendi. Gitu ya? Iya. Jadi seneng ya adanya Iya, seneng. buku ini? Iya, seneng banget. Sering ya baca buku di sini? Sering. Sering. Tiap apa biasanya? Tiap hari Sabtu, kalau nggak Minggu. Memotivasi pertama mengajak mereka bermain dulu, terus mendongeng, terus bercerita. Nanti lambat laun mereka saya ajari, kita sini ada kelas mendongeng, menulis, sama multimedia. Jadi nanti tergantung anak-anak ini mau mengembangkannya di mana. Selain untuk menambah koleksi buku perpustakaan, MNC Peduli juga memberikan anak-anak beragam pilihan buku cerita untuk meningkatkan minat baca mereka. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa akan terus dilakukan untuk menambah wawasan anak-anak dan menjadikan mereka anak yang cerdas dan pintar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya, Rizky Hasan, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa.